Kami punya Pak perusahaan benang, kami punya perusahaan baja izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang orang pada bilang gitu, Ustaz duitnya dari mana? Mereka itu emang kapitalis, kenalnya kalau beli apa-apa pakai duit. Kita nih imanis Pak, semua itu pakai Tuhan Pak. Ngertinya yang berharga itu duit, enggak Pak, pertemanan tuh berharga Pak. Kita bisa beli saham pakai duit Pak, tapi kita bisa beli saham pakai nama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kalau kemari selalu senang, bahagia ketemu dengan para Bunda Ismail dan kawan-kawan semua, para ibu-ibu kami. Dan hari ini yang berbahagia, lebih khusus lagi Ibu Bambang. Dan hari ini lahirnya Pak Bambang. Masya Allah, Alhamdulillah. Berkah hadiah ulang tahunnya masjid. Insya Allah niat sudah diterima Allah, seakan-akan masjid ini sudah berdiri dan penuh. Insya Allah, amin. Dan senang, selalu senang karena emang progresnya Masya Allah selalu ada yang baru. Hari ini juga saya terima kabar, lihat perkembangannya Bu Ismail. Terus hari ini dapat kabar lagi ada orang tua kita semua juga, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Haji Murjito, yang bukan cuma ngasih tanah tapi ikut membangun sekalian. Allahu Akbar. Jadi selalu ada hal yang baru, dan ketemu dengan guru kami yang mulia, saya banyak salah, nggak silaturahim, kurang silaturahim. Ki Abdul Razak, ya, bahkan beliau sampai datang ke rumah kami dulu untuk mendoakan kami langsung ketika memulai gerakan tahfizul Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan berkah selalu orang tua dan keluarga besar hingga turunan akhir zaman, dan seluruh murid-murid, santri beliau dan yang membersamai beliau. Dan saya tenang gitu, masih pada panjang umur gitu. Ada yang sudah wafat seperti kemarin baru ini Pak Parmin, tapi insya Allah beliau sudah mendapatkan surganya, amin. Sudah mendapatkan apa yang beliau tanam bersama kita semua. Tadi saya sempat ke rumah beliau, ketemu dengan Bu Parmin sama 3 anaknya. Alhamdulillah, panjang umur selalu lah Pak Narto, panjang umur, sehat, jadi bisa melihat saya jadi presiden Republik Indonesia, amin. Kan katanya kalau ngomong mesti bagus ya. Panjang umur semua, selamat, panjang umur, sehat terus. Dan semua orang tua kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ada sahabat saya yang saya tempatkan juga sebagai guru saya, Yai Syihab, yang selalu memotivasi saya. Alhamdulillah, hari ini juga bisa bertemu dengan beliau. Beliau sekarang yang malah menjadi leader di dunia tahfiz Quran dari dulu sih. Sampai sekarang tambah lagi kami terinspirasi dari beliau. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya masih ingat tausiah terakhir itu, saya bilang saya bukan tausiah tapi rapat ya, mumpung ketemu semua. Maka hari ini pun bukan tausiah tapi ya kita rapat lah, ngobrol-ngobrol. Karena saya pengen kedatangan nanti yang besok ada kampusnya gitu, ada universitasnya gitu. Dan gak usah mikir, kalau mikir lama ya, langsung bikin aja. Alhamdulillah di sini ada teman-teman BI, teman-teman OJK, teman-teman dari TNI, Polri. Alhamdulillah, terima kasih dukungannya Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, dan segenap aparatur pemerintahan di Karanganyar. Nggak tanggung-tanggung, bupatinya pun langsung mensupport
Salam buat Pak Yuli, Pak Ade, dan seluruh jajarannya. Nah, ini mumpung ada Kiai Syihab, saya bilang bahwa ini bukan tausiah, tapi ini rapat saja. Kita dihadapkan pada fakta bahwa indeks pendidikan di tanah air kita rendah. Ya memang kalau kita ngomong sama Eropa kayak nggak apple to apple, karena di sana jumlah penduduk satu negaranya nggak banyak. Tapi harusnya tidak menjadi alasan. Beberapa negara di Eropa itu tingkat pendidikannya rata-rata S1. Sebutlah misalkan Hongaria, itu 90% S1. Polandia, apalagi sekarang Eropa Timur, wah itu pemenang hadiah Nobel tuh nggak keruan banyaknya. Kita belum pernah mencatatkan juga sebagai kandidat pun, saya rasa belum ya, apalagi memang menang hadiah Nobel. Nah, satu, kita dihadapkan pada indeks pendidikan yang rendah. Jadi Indonesia ini dikenal lebih banyak alumninya itu atau strata pendidikannya itu SD, SMP, SMA. Kalau bicara skills, wah lebih parah lagi. Sehingga harga tenaga kerja Indonesia dibanding negara yang baru merdeka, Vietnam misalnya, jauh sekali. Harga suster kita sama-sama di Saudi, malah kita punya suster bisa ngaji, bisa ngajarin ngaji, akhlaknya nomor 1. Lah kok bisa gajinya tuh 3 kali lipat di bawah negara yang lain? Ini tantangan yang harus dijawab oleh seluruh keluarga besar Darul Quran di seantero negeri, termasuk juga sahabat-sahabat seperjuangan Iskarima, Al-Azhar dan yang lain, termasuk senior, paling senior Al-Muayyad. Nah, saya ingin ngomong ada satu kesempatan yang dalam waktu singkat gitu, itu selesai indeks pendidikan ya, di Indonesia. Rasanya kalau kita disiplin bisa kurang dari 10 tahun. 10 tahun itu juga kalau ya benar-benar kita anggap satu Indonesia SD. Enggak dong, kan satu Indonesia SMP, SMA, dan ada yang perguruan tinggi. Artinya apa? Kalau kita start dari data dan fakta hari ini, sesungguhnya bisa kita selesaikan kurang dari 5 tahun. Beberapa hari yang lalu, ya Syihab, Mas Nadiem sudah mengeluarkan Permendikbud yang baru, yang memungkinkan kita narik tenggo segila-gilanya, kira-kira begitu. Segila-gilanya, wes terserah, kami ngasih stempel, wah ini harus disambut. Karena itu kemudian Darul Quran Pusat 2 bulan lagi melahirkan 20 perguruan tinggi baru. 20 nih, tanggung-tanggung nih. Kami lagi ngajuin, dipanggil, diundang, kami ngadep, diskusi, dan senang sekali. Wah ini yang dicari, ini yang dicari. Dan dengan jumlah rumah tahfiz sekarang 9.000 di seluruh tanah air, 1.500 diantaranya memakai nama Darul Quran. Saya kira kita akan banyak berbuat insya Allah dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Satu, indeks pendidikan ya, yang terkait dengan kebodohan. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan ini obatnya ilmu. Maka jawaban dari hadirnya satu dirjen baru, nah ini ya Syihab, ya Rojak, Pak Murjito dan kawan-kawan Yayasan Darul Quran Solo Raya dan siapapun yang mendengar nanti, ini lahir satu dirjen baru yang jangan sampai orang lain yang nyambut, harus kita. Sebelumnya
Bidang yang ini di halaman belakangnya Kementerian Pendidikan. Tadi sebelumnya yang ini ada di halaman yang gak dihitung, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, apalagi di Direktorat Pendidikan Tinggi. 2 tahun yang lalu lahir Direktorat Jenderal Vokasi namanya, Dirjen Vokasi. Wajah SMK dan Politeknik mendadak berubah. Tadinya halaman belakang, gak punya ayah, gak punya bapak, sekarang ada di halaman depan, siap sambut garda. Ya, seluruh proyek infrastruktur. Ini 3-4 tahun lagi kawasan-kawasan industri di mana-mana lahir. Masa? Dan kita kan bukan orang yang pengennya ngeluh ya. Hah? Gak biasa tuh kita itu ngeluh. Oh, kok banyak tenaga kerja asing. Oh, yo kalau kamunya nggak siap gimana? Loh ya kita siapin itu. Wah ini menarik. Ini sekali jalan nih, jam. Itu indeks pendidikan naik, kemiskinan turun. Yakin deh. Kenapa? Karena jenis pendidikan yang satu ini, wes terserah. Makanya saya bilang ini bukan tausiah, ini rapat. Karena habis ini amanah saya kepada adik saya Yai Badrun, senior saya Yai Matin dan kawan-kawan di yayasan, langsung bikin borang. Wes tak bimtekin sekalian. Saya langsung yang ngebimbingin sama secara teknis. Kalau perlu bareng, mana lagi? Ya siap, harus ada Politeknik nanti iskar itu bareng. Karena ini ngurus izinnya cuma 2 minggu. Saya yang ngadep tapi paling lama 2 bulan. Kenapa? Karena pemerintah butuh model. Butuh model. Kalau belum ada nomenklaturnya, Pak Dirjen bilang di depan saya, tak bikinin langsung. Kemarin saya bilang kan, saya ngajuin, coba cek Pak Jenderal, Pak Dirjen, Politeknik Kuliner, langsung to the point, namanya kuliner. Politeknik Food and Beverage, masa ke Swiss terus, masa ke Italia terus, masa ke Prancis terus. Bapak tahu di Prancis itu biaya sekolahnya murah, biaya kuliah Food and Beverage murah sekali. Loh sampai S2 itu aja paling 4 juta satu semester, atau 8 juta, 10 juta satu tahun. Kok bisa murah? Karena nggak pakai sekolah, Pak. Kira-kira begitu. Begitu anak kita nyampe ke sono, ditempatkan di restoran-restoran langsung. Itu sekolahnya di situ. Gak perlu dosen, gak perlu apa gitu. Hah? Bukan kampus yang so tahu gitu, ngasih tahu dunia industri, padahal udah duluan dunia industri daripada kampus. Sorry nih buat profesor-profesor yang hadir hari ini. Tetap diperlukan disiplin ilmu untuk ilmu, tetap. Nggak boleh yang nggak ada itu. Matematika murni, fisika murni, dan ilmu-ilmu lain tetap penting lah. Tapi ini Direktorat Jenderal paling, menurut saya sih paling dibutuhkan hari ini. Jadi alih-alih misalkan kampus-kampus di Prancis yang mensuplai ilmu kepada dunia industri, justru mereka yang menanti apa yang dilaporkan sama mahasiswa. Kamu ketemu apa? Kamu tuh bisa apa? Mana sih ini laporannya? Akhirnya kan kampus menjadi kaya dengan laporan-laporan dari para mahasiswa ditempatkan langsung di tempat industri. Pak Selamat besok langsung bikin dulu Politeknik Jahe. Nggak ada urusan, pokoknya nggak ada nomenklaturnya dibikin dulu. Kenapa? Jahe itu luar biasa, kita akan menghadapi ekspor, langsung daerah, bam. Bukan Politeknik Agriculture, no. Politeknik Jahe, sudah titik. Fokus di situ. Sekolahnya di mana? Sekolahnya ya di halamanmu. Kamu neliti tuh mikrobanya, kamu neliti apa yang terjadi kalau nanam satu jahe, apa yang terjadi nanti di pasar dan segala macamnya. Dulu Pak, yang begini-gini nggak ada stempel, hari ini stempel. Contoh misalkan, kalau saya ini
Kalau saya ini orang bengkel, apa iya anak saya harus S1 otomotif? Tak perlu lah. Saya masuk kolong mobil, panggil anak saya, Le, kunci 15, Le, kunci 12, kamu buka ini, buka itu, 6 bulan anak saya bisa menyelesaikan mobil. Tapi stempelnya mana? Padahal stempel itu pun diperlukan, karena tetap kita harus mencetak tenaga kerja profesional. Bukan cuman bisa, tapi diakui. Diakui itu tetap ada selembarnya itu. Nah itulah kehadiran politeknik ini. Ya siap, keren ini. Anaknya notaris, ibunya notaris. Pokoknya asal seluruh kerjaan notaris diserahkan pada anaknya. Enggak SMP itu juga bisa, enggak SMA juga bisa, enggak perlu juga sekolah notarial bisa. Gitu-gitu aja mah ngapaan? Gitu-gitu aja kan ya. Tapi persoalan gitu-gitu aja tuh nggak selesai, karena siapa yang memberi stempel? Siapa yang menstempel itu? Saya lapor ke orang-orang tua sekalian, kita sambut kehadiran ini. Dan pemerintah memang berkepentingan banget agar lahir politeknik-politeknik yang memang lebih daripada gambaran yang ada di benaknya pemerintah. Dulu dunia kampus itu dikasih tembok setinggi-tingginya, mau apa aja nggak bisa. Jangankan yang lempeng-lempeng aja, yang nakal juga nggak sanggup karena terlalu tinggi. Sekarang tuh temboknya diruntuhkan oleh pemerintah, wis sekarepmu. Tapi kalau macam-macam tak pidana, kalau macam-macam tak gulung. Contoh. Zaman dulu saya bilang sama Wirda, Umi, Kun, Hafid, Aisyah. Dan saya bilang sama macan-macan yang lain, teman-teman macan tuh dia kayak Siap misalnya, dia punya pesantren, anaknya nggak perlu Pak, nggak perlu itu anaknya ngikutin rules TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Wais, kalau anak lain nggak apa-apa, kalau anak macan jangan. Zigzag dia, pak gitu, ngawur aja udah pokoknya susah gitu. Dia bilang, kawin, program buat kamu tuh begini. Seminggu nanti kamu jadi kasir di tempatnya Om Jody, di tempatnya Tante Anya. Nanti kakak mau gimana? Udah jangan ngomong, mau duduk aja dulu. Nanti kamu dampingin kasir asli seminggu kemudian kamu jadi kasir. Habis itu kemudian seminggu lagi ngamatin parkir, jadi tukang parkir. Seminggu lagi ngamatin security, lo jadi tukang security. Seminggu lagi jadi asisten tukang cuci piring, terus kemudian jadi tukang cuci piring. Seminggu lagi kemudian jadi asisten masak, lalu kemudian jadi tukang masak. Lah karena masak itu banyak menunya, maka di tempat itu mungkin kamu lebih banyak, lebih lama, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Kan nanti ada tenderloin, sirloin dan lain sebagainya. Seminggu lagi nanti kamu di OB, jadi asistennya OB, karena ngepel perlu belajar, nyapu perlu belajar. Tapi habis seminggu jadi asisten OB, kamu jadi OB. Habis itu kemudian jadi waiters, asisten waiters, kemudian jadi waiters. Deng dong, kemudian kamu jadi asistennya manager, and then you are manager. Dan itu diselesaikan 6 bulan. Dulu Pak, ini nggak ada stempelnya. Paham? Ya siap. Dulu ini nggak ada stempelnya, tapi sekarang ini ada stempelnya. Sarjana terapan Pak, D4. Keren ini. Dulu nggak ada stempelnya, kita kayak namanya tuh sit in ya. Ada sit in di kampus, ada sit in di industri, magang lah, internship lah. Hah? Bisa jadi nggak dihitung tuh, nggak ada SKS-nya, nggak ada apanya. Oh sekarang mah dihitung Pak. Malah Permendikbud yang terbaru keluar baru aja minggu yang lalu ditandatangani, ditekan dan resmi, itu malah dari kelas 2 SMA. Keren kan? Jadi dalam setengah tahun saja S1. Dalam 1 tahun nanti S1 Bu Lilis, S1. Bayangkan tuh.
ribuan rumah tahfiz menjelma menjadi mahasiswa sejak kelas 2. Nah, saya udah lihat tuh, udah banyak yang ngambil nih teman-teman yang lain. Zigzag, waduh kita telat. Makanya so injek gas, bang. Oh, pokoknya politekniknya saya bikin yang macam-macam loh udah. Kalau politeknik properti masih biasa Pak, masih umum tuh. Iki politeknik kontrakan. Iya Pak, politeknik kontrakan. Kok main-main loh. Nanti yang dihasilkan adalah tenaga kerja profesional yang bisa menjadi pengusaha yang juga bisa menjadi tenaga kerja profesional yang kerjaannya nggak boleh ngelihat ada pesantren di situ dia bangun kontrakan. Kira-kira begitu. Nanti ada politeknik misalnya gitu ya, Awing ini peci. Nah karyawannya bertahun-tahun Pak, nggak di-stempel Pak. Hari ini ada Permendikbud bahwa pekerjaan Anda berapa lama? Mas Jody, Mbak Ani, Warung Steak, Bebek Selamat, ada yang udah kerja lebih dari 10 tahun. Mana angkanya ketika kita bawa misalkan ke UNS, kita bawa ke ITS, kita bawa ke UNER, kita bawa ke UI, kita bawa ke UGM, kita bawa ke UIN, nggak ada nilainya Pak. 10 tahun yuk kerja nggak ada nilainya. 10 tahun yuk kerja nggak ada kemudian SKS-nya. 10 tahun yuk kerja 5 tahun, apalagi 20 tahun nggak ada pangkatnya. Tapi dengan lahirnya politeknik model ini, gila itu ada nilainya. Ada konversiannya, toh kan? Misalkan kayak karyawannya Pak Selamat atau kayak karyawannya Media Tama Pak Parmin almarhum. Ya udah di situ sekolahnya, lo mau sambil kerja itu, ya itu sekolah kamu tuh itu. Kayak tadi loh, tadi kan anak saya Wirda itu dah, hah? Nah sekarang kita nih sebagai guru, sebagai dosen nanti melepas murid, kira-kira begini. Assalamualaikum, good morning everybody. Perkenalkan saya Mansur, saya dosen kamu semua. Hari ini kamu belajar di Politeknik Food and Beverage di Warung Steak and Shake. Tugas kamu bla 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 seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu Pak pelajarannya. Oke nih. Kenapa saya bilang kita bisa selesaikan indeks pendidikan dalam waktu 10 tahun kalau kita anggap sekarang ini semua SD. Lalu bisa dalam waktu kurang dari 5 tahun, ya. Kalau apa, Pak? Tenaga kerja di Indonesia 5 juta? 10 juta? Lebih nih. Buruh yang disebut buruh kasar aja udah mungkin sekarang 7-10 juta. Lah, ini kalau kemudian pabrik-pabrik itu pada buka politeknik, kami punya Pak perusahaan benang, kami punya perusahaan baja, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang orang pada bilang gitu, Ustaz duitnya dari mana? Mereka itu memang kapitalis, kenalnya kalau beli apa-apa pakai duit. Kita nih imanis Pak, semua itu pakai Tuhan Pak. Ngertinya yang berharga itu duit, enggak Pak, pertemanan tuh berharga Pak. Kita bisa beli saham pakai duit Pak, tapi kita bisa beli saham pakai nama Pak. Saya cerita tadi pagi sama Pak Selamat, saya pernah ditanya di TV, dari mana kamu bisa beli, dari mana Pak Kiai bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Saya sepersekian detik gak bisa jawab, karena harus tausiah. Jawabannya harus tausiah. Saya kenal pertama kali tentang nama tadabbur basmalah dari ibu saya, Kiai Rif'ah, ibu guru bisnis pertama saya. Saya 85 dipegang tangannya. Yo, lihat ke depan pintu jalan. Ini ada sekolah Al-Mansuriyah. Ibu saya nanya, apa yang kamu lihat? Terus saya bilang, pohon sawo. Apalagi? Pohon mangga. Apalagi? Pohon bisbol. Apalagi? Dongdong. Apalagi? Ini itu semua tembok apa? Terus kata ibu saya, apalagi? Saya nggak bisa jawab. Nggak tahu Bu. Kamu nggak lihat itu anak-anak ada 1.700 pasar tuh dagang gitu. 85 tuh. Kalau hari ini saya dibentuk oleh Allah dengan izinnya,
lewat ekosistem saya jadi pengusaha ya, karena emang pendidikan, ilmu, lagi-lagi ilmu, nur cahaya. Pasar nu 1.700 loh, masa kamu cucunya Mio nggak dagang? Mio itu yang punya sekolah, ibunya dia. Orang lain dagang, kamu masa nggak dagang? Terus saya ngomong gini, terus modalnya gimana? Modal ikut ibu gitu. Nah di perjalanan saya dikasih tahu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Di perjalanan nih, dari mulai rumah sampai pasar yang relatif nggak jauh, cuman sebelahan. Kata ibu saya gini, apa yang diperkenalkan Allah? Alamnya? Bukan. Apa yang diperkenalkan Allah? Kekayaannya? Bukan. Apa yang diperkenalkan Allah? Pertama kali kerajaannya? Bukan. Yang diperkenalkan nama Allah pertama kali adalah namanya. Namanya jauh lebih berharga daripada kerajaannya, kekuasaannya, miliknya. Kamu kalau nama kamu berharga, kau bisa punya semua. Lihatin ibu, datang masuk pasar tuh, begitu masuk pasar dia ngomong, Cik, anak saya pengen jualan, kasih gitu, nggak pakai duit. Dia mau om, gitu, bungkusin dan ajarin nih, ini berapa jualnya berapa. Saya ngeliatin aja, terus saya dibungkusin, gitu, ini, nama. Jadi saya punya saham di sono, di sini, di sono, di sini, di sono, di sini. Itu nggak ada urusan sama duit, tapi sama nama, pertemanan, edit value yang saya bawa. Kapitalis nggak kenal gini-gini, semua duit, ya nggak bener lah. Nah ini politeknik yang baru nih, politeknik yang bisa terserah nanti judulnya apa aja. Lah dengan jumlah misalkan karyawan tenaga kerja di BI sama OJK belum tentu semuanya S1. Belum tentu Pak. Tenaga kerja outsource yang ada di BI dan OJK itu bisa jadi masih SMA. Tentara-tentara barangkali punya saudara yang pada kerja atau gimana, teman-teman polisi, adiknya, ponakannya pada kerja. Sekarang enak, dihitung semua tuh. Berapa lama kamu jadi tenaga kerja? Kita bikinlah politeknik cleaning service. Ini tinggal di stempel bos. Jadi dia sarjana D4 terapan, punya dia ijazah setara dengan S1. Bukan setara, memang S1. Sehingga kebayang sama saya, semua orang yang pada punya pabrik jadi pada bisa punya politeknik Pak. Jadi saya punya nih pabrik baru, izin Allah Subhanahu Wa Taala, pabrik benang. Udah manggung, udah TBK, udah IPO, SBAT. Salah satu produknya, saya waktu pas kunjungan pertama kali kaget karena ternyata kita pakai kain ihram, ya benangnya dari Indonesia. Jadi mitra saya Chinese datang ke saya begini tangan, satu ini barang kita pasti you kenal gitu. Karena kiai sama jemaah pasti pakai ini kalau ke tanah suci. Apa? Begitu dibuka sama dia kain ihram. Nah itu pabriknya sebagian saham udah punya kita. Nah di sana 700 karyawan. Ini lagi nambah mesin dari Swiss, 800 lagi karyawan, 1.500. Dan rata-rata SMA ke bawah. Selesai sudah. Langsung tak ajukan. Nomenklatur baru. Apa judulnya? Politeknik Tekstil. Selesai. Selesai. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswinya itu adalah ya kerja langsung Pak. Bagaimana caranya menghasilkan kapas, kapas jadi benang dan bla 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 bla. Nah ini temboknya diruntuhin oleh pemerintah. Nggak ada tembok. Tapi pemerintah bilang jangan nipu, jangan bohong. Maksudnya gimana? Lah ini kan bukan tenaga kerja. Ini bukan tenaga kerja. Jadi kalau ada mahasiswa sampai bertahun-tahun diakunya sebagai mahasiswa padahal dia mengerjakan pekerjaan industri, akan bohong jadinya. Ini digulung. Bisa dipahami nggak ya Dit? Pak Selamat bisa dipahami ya? Keren ini. Dengan Solo sebagai wajah para pebisnis, dengan Solo misalkan sebagai wajah para pengusaha,
donaturnya juga rata-rata adalah orang berpengalaman. Wah, tebakan saya bisa langsung buka 10 politeknik di sini. Yang diagung-agungkan oleh Pak Dirjen di Salatiga. Makanya kemarin mestinya saya main, tapi qadarullah badan dikasih Allah suruh istirahat. Ada satu akademi yang dibangun oleh anak SMA, tapi si mahasiswanya bisa ekspor ke berbagai negara, memproduksi mesin CNC. Jadi sejak mahasiswa mereka sudah menghasilkan uang. Jadi saya dan kita harus menjamin bahwa anak-anak tahfiz Quran kita ini, siapa yang bilang hanya ngapal Quran toh? Kira-kira begitu. Dan saya emang ngomong terang-terangan. Orang bilang sama saya, "Tat, ente lagi diomongin, berhenti ngomong bisnis. Ente lagi diomongin, berhenti ngomong industri. Tat, ente lagi diomongin, berhenti ngomong dagang. Tat, ente lagi diomongin, berhenti ngomong ekonomi." Enggak, saya bilang, justru gua lagi diomongin ini, gua tambah ngejar. Tambah diomongin ini, tambah ngegas. Biarin aja. Nggak tanggung-tanggung, langsung saya press conference, saya bilang 7 perusahaan kita IPO. Saya pengen ngomong kayak begini, gampang dek. Kalau kamu ditanya, kamu tuh tahfiz Quran mau jadi apa? Bilang jadi kayak Yusuf Mansur, selesai sudah. Bola ya iya, usaha ya iya, bisnis ya iya. Enggak, saya mah nggak tiarap, nggak mau saya kayak siap. Orang bilang sama saya, ente lagi diomongin, jangan ngomong bisnis dulu lah. Udah sih ngomong Quran dulu, lah nggak mau saya mah. Malah tambah ngegas aja udah, biarin aja. Biar nggak peduli dah. Malah dagang terus, malah kita usaha terus, bisnis terus, biarin dah. Sebab kalau kita sembunyi, kita tengkurap, kita tiarap, lah malah jadi salah. Ini lagi saya siap-siap nih urusan pajak. Pajak saya bilang beresin. Kita Januari ikut teks amnesti jilid 2. Oh, kiai loh. Orang urus, pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Atur. Nah ini saya bilang bukan tausiah, ini rapat. Ayo mikir, Daku Soraya mau bikin politeknik apa? Udah dibukain selebar-lebarnya. Bisa nanti bikin misalkan tadi politeknik Bu Ismail. Isinya apa? Menghasilkan seorang alumni lulusan yang outputnya adalah jadi manajer ruang pertemuan, gedung pertemuan, tenaga kerja di bidang pertemuan, dan bla bla bla. Ya urus. Pak, pemerintah cuma nanya begini, ya mana kurikulumnya? Terus industrinya apa? Kemarin ya Syihab ngomong tentang agriculture, bla 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 bla, ini itu. Saya terpesona. Diajak juga begini, luar biasa. Nah, sekarang ada stempelnya. Ajuin ya. Ajukan. Ajukan. Dan hebatnya nanti kita nih dunia pesantren akan bersatu di langit capital market. Toh. Saya kemarin diomongin lagi tuh. Saya mah makin diomongin makin seneng. Beneran, karena itu ya mereka memperpanjang apa? Memperpanjang kita punya narasi. Kalau orang masih setengah tahu kan bagus. Tinggal kita tambahin. Kemarin saya ketemu tuh narasi. Menurut Yusuf Mansur, bisnis pesantren bisa mencapai 2 triliun per bulan. Saya koreksi Pak, salah Pak. Bukan salah, saya nggak bisnis, enggak, jumlahnya salah, bukan 2 triliun per bulan, ngawur. Unlimited. Jangan. Dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti, bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun tidak akan ada anak Indonesia yang SD, SMP, semuanya S1 minimal tadi ya. Ada saya belum jelaskan tadi tentang D2 fast track. D2 fast track tuh yang cuman setengah tahun selesai, terus tambah lagi dikit, tidak sekolah tetap nyambung di kerjaannya S1. Masya Allah. Mungkin bagi sebagian ibu-ibu, iki Ustaz ngomong apa gitu, kurang ngerti, tak kira mau ngomong sedekah. Udahlah ibu-ibu mah, apalagi saya bicara ini udah pada praktek semua. Ini rapat, pokoknya saya pengen nanti berdiri Politeknik Daku Solo Raya. Tepuk tangan buat teman-teman Daku Solo Raya. Dan usahakan yang spesifik.
usahakan yang spesifik yang memang itu memuat solonya. Apa sih solo nih gitu? Apa kekayaannya Solo? Nah, itu yang diangkat set gitu, itu didaftarkan. Terima kasih, saya mohon doanya ibu bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan insya Allah menjadi penuh dengan keberkahan dari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kita sambut Kiai Abdul Razak untuk memimpin doa. Kiai kerso di sini atau baik? Saya langsung tutup dulu dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah yasir kul asir, ya jalil kul kasir, ya muqaddiyat kulli dhaif, wa sahibah kul harid, ya mu'anun kul harif, yasir alana kul asir, yasir alana kul asir, yasir alana kul asir, wa yasir kul asir alana yasir. Allah ya la nahju ila bayan, wa tasir, wa ajadna alaika kathir, wa anta abdul basir. Allahumma jahilna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syukar mutadha, wa ilaika mutabab. Amin ya Allah wahid asamai asir maqasidana di Tuhan wa dunia wal akhirah bisa fi hajatina bilahi al asyid Rabbana yasir kul asir fa inna yasir kul asir la yakasir wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.